Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rostiana, NIM 1911187. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Masail Fiqhiyah Al-Hadiso Ibu Dharma SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ada hukum nikah siri dan nikah mut'ah, ada nikah beda agama dan menikahi wanita hamil, dan yang terakhir yaitu ada abortus atau aborsi, menstrual regulation, dan bayi tabung. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang nikah siri dan nikah mut'ah. Yang pertama mengenai nikah siri. Nah, nikah siri yaitu pernikahan yang dilaksanakan secara tersembunyi atau rahasia, di mana ada salah satu pihak yang diuntungkan dan ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, mengenai nikah siri ini ada tata caranya, yaitu adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan, kemudian ada ijab qabul, ada mahar, kemudian ada wali, dan kemudian terakhir ada dua orang saksi. Nah, penyebab terjadinya nikah siri itu bisa terjadi adanya tekanan faktor ekonomi, kemudian juga bisa terjadi di lingkungan keluarga, seperti orang tua yang tidak merestui hubungan mereka. Nah, mengenai hukum nikah siri itu, jika rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara agama Islam. Meski demikian, pernikahan ini tidak dianggap sah di mata negara, karena nikah siri ini juga tidak tercantum di KUA. Jadi sebaiknya menikahlah secara resmi agar pernikahanmu sesuai di mata hukum. Nah, kemudian mengenai nikah mut'ah atau biasa sering disebut dengan nikah kontrak atau kawin kontrak, yaitu seorang pria menikahi wanita dalam jangka waktu yang telah disepakati berdua. Nah, nikah mut'ah itu bentuknya pernikahan yang selesai bila waktu yang disepakati telah tiba. Nah, setelah waktunya tiba, kedua suami istri itu akan terpisah tanpa adanya proses perceraian. Nah, nikah mut'ah juga bisa diartikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang atau dilakukan oleh seseorang untuk tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nah, nikah mut'ah juga pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi untuk perkembangan selanjutnya, beliau melarangnya untuk selama-lamanya. Nah, mengenai hukum nikah mut'ah dalam Islam itu adalah haram, karena yang pertama, mut'ah tidak bisa dihubungkan dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, terdapat sejumlah hadis yang secara tegas melarangnya. Kemudian yang ketiga, Umar dalam pidato yang disampaikan pada masa kekhalifahannya, beliau melarang nikah mut'ah, dan para sahabat pun tidak ada yang menentangnya. Kemudian yang terakhir yaitu adanya pernyataan Al-Khitobi yang menyatakan keharaman ini didasarkan atas ijma'.
Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nikah beda agama dan menikahi wanita hamil. Nah, yang pertama mengenai pengertian nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah itu adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Nah, kemudian menurut syariat Islam, nikah itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban di antara kedua insan tersebut. Nah, kemudian mengenai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tujuan adanya pernikahan dalam syariat Islam, yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Kemudian yang kedua untuk mempertahankan akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang manusiawi. Kemudian yang terakhir untuk menghasilkan keturunan yang sah secara biologis dan secara syariat Islam. Nah, mengenai hukum nikah beda agama, menurut Majelis Ulama Indonesia, menikahi dengan agama yang lain adalah haram dan akad nikahnya otomatis tidak sah. Dan Nahdlatul Ulama juga menyatakan demikian, bahwa menikahi dengan agama yang lain itu jelas hukumnya haram dan tidak sah. Kemudian ada dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10, itu tentang wanita muslimah haram dinikahi oleh orang yang bukan agama Islam. Nah, jadi hukum nikah beda agama itu haram, tidak sah. Ya, karena nikah beda agama ini sudah jelas hukumnya itu haram dalam Islam. Nah, kecuali seorang tersebut sudah memasuki agama Islam dengan cara yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, baru dia bisa melakukan pernikahan terhadap wanita tersebut. Nah, kemudian mengenai menikahi wanita hamil, itu artinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang pria kepada wanita yang sedang hamil. Nah, ini terjadi perdebatan dari para ulama mengenai hukum wanita hamil. Yang pertama yaitu dari ulama Syafi'iyah. Nah, ulama Syafi'iyah mengatakan itu sah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat dan ada ijab kabulnya. Nah, kemudian yang kedua dari ulama Hanabi. Nah, mereka menyatakan bahwa itu tidak sah pernikahan wanita dalam keadaan hamil, kecuali wanita tersebut
sudah habis masa iddahnya. Kemudian dari ulama Malikiyah, nah itu menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan, itulah tidak sah, kecuali wanita tersebut sudah melahirkan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dari ulama Hanafiyah. Nah, mereka menyatakan bahwa itu sah apabila wanita yang tersebut menikahi laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat maupun akad nikahnya. Nah, jadi hukum menikahi wanita hamil setahu saya itu tidaklah sah, kecuali masa iddahnya wanita itu sudah habis atau wanita tersebut sudah melahirkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abortus, menstrual regulation, kemudian bayi tabung. Nah, yang pertama mengenai abortus. Dalam bahasa Inggris, abortus disebut dengan abortion, yaitu berarti gugur kandungan atau keguguran. Nah, menurut Sadikin Gina Putra, selaku Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, bahwa abortus itu merupakan pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Nah, kemudian menurut Mariono Reksodipura selaku Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa abortus itu merupakan pengeluaran hasil konsepsi di luar rahim sebelum waktunya atau sebelum dapat lahir secara alamiah. Nah, kemudian abortus terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu abortus spontan, yaitu abortus yang tidak disengaja. Bisa terjadi karena adanya penyakit sipilis atau bisa terjadi kecelakaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada abortus yang disengaja. Itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada abortus artificialis therapicus, yaitu abortus yang dilakukan oleh dokter atas indikasi medis. Nah, kemudian yang kedua ada abortus provocatus criminalis, yaitu abortus yang dilakukan tanpa indikasi medis. Nah, kemudian mengenai menstrual regulation, itu sama dengan abortus, yaitu tujuannya untuk menggugurkan kehamilan. Jadi, menstrual regulation itu merupakan pengaturan menstrual atau haid pada wanita yang terlambat datang bulan ya, dengan maksud untuk menggugurkan kandungan wanita yang mulai mengandung. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mendorong wanita melakukan abortus dan menstrual regulation. Yang pertama, ibu tidak menginginkan lagi untuk melahirkan. Kemudian yang kedua, wanita yang hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa terjadi adanya tekanan dari faktor ekonomi. Nah, kemudian mengenai hukum abortus dan menstrual regulation itu dalam perspektif Islam, menurut Imam Al-Ghazali, bahwa melakukan pengguguran kehamilan merupakan tindakan kejahatan terhadap bayi yang dalam kandungan. Dan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 33
33 juga menyatakan demikian tentang larangan membunuh jiwa. Jadi, abortus dan menstrual regulation dalam Islam itu haram, kecuali apabila pengguguran dilakukan dengan terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan si ibu, maka Islam membenarkan, bahkan mengharuskan, karena eksistensi si ibu lebih diutamakan, mengingat si ibu merupakan sendi keluarga atau rumah tangga. Nah, kemudian yang terakhir mengenai bayi tabung. Nah, bayi tabung adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah. Nah, kemudian ada 2 teknik inseminasi buatan atau bayi tabung. Yang pertama ada fertilization in vitro, yaitu mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian di vitro atau ditabung, dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer ke rahim istri. Nah, kemudian yang kedua ada gamet intrafellopian tuba, yaitu mengambil sperma suami dan ovum istri, dan setelah tercampur terjadi pembuahan, maka segera tanam ke saluran telur. Nah, kemudian mengenai hukum bayi tabung dalam pandangan Islam, apabila dilakukan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain, termasuk istrinya sendiri yang lain, atau bagi suami yang berpoligami, maka Islam membenarkan. Sebaliknya, apabila inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan dengan bantuan sperma atau ovum seperti dijual belikan, maka dalam Islam itu diharamkan. Jadi, kesimpulannya, agama Islam mengizinkan wanita untuk mencegah kehamilan karena ada suatu sebab, dan Islam melarang menggugurkan kehamilan dengan cara abortus dan menstrual regulation. Itu merupakan tindakan kejahatan karena itu merupakan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam tetap memberikan hak kemungkinan untuk hidup. Nah, kemudian mengenai status anak inseminasi buatan atau bayi tabung dengan cara bantuan sperma atau ovum dalam Islam itu tidaklah sah, kecuali ada suami istri yang belum mempunyai keturunan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.